bersama Lose-Lose untuk beribadah kembali setiap hari Minggu ya. Iya. Gimana nih kabarnya adik-adik? Pasti sehat kan semua? Ya, pasti sehat dong. Pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, masih diberi kesehatan, masih bisa lihat orang-orang di rumah. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Maka dari itu mari kita mengucap syukur dengan memujikan Bapa, Engkau sungguh baik. Adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari baru yang telah Engkau berikan pada kami semua. Pada saat ini kami mau memuji, muliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Sertai kami Tuhan, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di sini siapa yang sayang sama orang tuanya, sama saudara-saudaranya di rumah? Pasti sayang dong loh, nggak mungkin adik-adik gak sayang sama orang tua, kakak, adik. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada satu pribadi yang sayang sama kita melebihi kita sayang ke orang tua kita. Tahu nggak itu? Siapa ya kira-kira? Pasti Tuhan Yesus dong. Iya. Tuhan Yesus tuh sayang kita tanpa memandang siapa diri kita. Dengan bangkit berdiri, mari kita pujikan Yesus sayang semua. Sayang
kita bangkit berdiri dan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Papa, Mama boleh membantu adik-adik buat mentransfer uang persembahan melalui rekening gereja, atau bisa juga adik-adik mengumpulkan persembahannya dulu. Nanti ketika ibadah tatap muka diadakan kembali, adik-adik bisa memberikannya kepada losa-losa di sekolah minggu. Sambil persembahan dijalankan, mari kita pujikan pekerja Kristus yang mulia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan jikalau pada hari ini kami semua masih boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh dilakukan, difungsikan untuk keperluan gereja ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab dan juga catatan mingguannya, serta menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau
pagi adik-adik. Hari ini adik-adik ketemu lagi dengan Lause Kingkin. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum itu Lause Kingkin mau mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Kiranya firman yang akan kami dengar hari ini dapat menjadi berkat buat kami, dan kiranya berkatilah telinga dan kami supaya kami juga mendengarkan firman-Mu dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Lause punya pertanyaan. Siapa yang di sini pernah bisa berenang? Lause juga bisa berenang adik-adik, tapi cuma ketinggian 1 meter karena Lause Kingkin pendek ya. Nah, kita bisa saja berenang di laut ataupun di kolam renang. Kita bisa berenang dari dimana kita berdiri sampai ke tempat tujuan. Caranya gimana? Caranya adalah berenang adik-adik. Kalau tidak bisa berenang, kita pasti tidak akan sampai pada tempat tujuan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan kisah tentang bangsa yang melewati lautan adik-adik, tapi tanpa dengan berenang. Gimana ya caranya? Nah, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17. Lause akan bacakan untuk adik-adik di rumah. Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, orang Israel ini sedang dalam perjalanan untuk meninggalkan tanah Mesir. Mereka, baik yang anak-anak, orang tua, sampai kakek nenek dan hewan-hewan pun meninggalkan tanah Mesir. Mereka akan menuju tempat perjanjian, tempat yang akan dijanjikan Tuhan, tanah yang indah dan tanah yang subur. Jadi mereka tidak menjadi budak bagi orang-orang Mesir. Nah, kemudian dalam perjalanannya ke tanah perjanjian itu, orang Israel ini dipimpin oleh tiang awan. Di siang hari mereka dituntun oleh tiang awan, dan pada malam hari tiang api menerangi jalan mereka. Jadinya mereka bisa berjalan baik dalam siang hari maupun malam hari. Kemudian Allah ini menyuruh adik-adik, orang Israel untuk mendirikan kemah di tempat itu, dan bangsa Israel ini menuruti apa kata Tuhan adik-adik. Nah, setelah itu Raja Firaun ini mendengar adik-adik bahwa bangsa Israel tidak akan pernah kembali lagi ke tanah Mesir. Nah, waktu itu Raja Firaun marah besar adik, marah besar, dan menyuruh pasukan tentara Firaun untuk mengejar bangsa Israel. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel melihat adik, banyak sekali pasukan tentara Firaun yang datang. Mereka ketakutan adik, mereka ketakutan dan marah-marah kepada Musa. Musa, mengapa engkau membawa kami ke tanah ini? Nah, kami mendingan ke tanah Mesir saja. Kami menjadi budak di sana daripada kami mati di padang gurun ini. Nah, adik-adik, tapi Musa menjawab begini, jangan takut, berdirilah saja karena Allah akan menyelamatkan kamu. Karena hari ini adalah hari terakhir kamu melihat orang-orang Mesir dan tentara Firaun, karena Allah akan menyelamatkan kamu. Nah, setelah itu di depan mata mereka ada tiang awan adik-adik. Waktu itu Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya ke laut. Nah, semalaman Tuhan membantu Musa. Nah, pada
saat itu lautan terbelah menjadi dua adik-adik. Terbelah menjadi dua, dan pada malam itu bangsa Israel melewati lautnya sudah terbelah menjadi dua, menjadi tanah yang kering. Lewat sana dengan selamat sampai ke tepi laut Teberau. Pada pagi harinya pasukan tentara Firaun ini mengejar bangsa Israel adik-adik, mengejar ke tanah kering yang sudah Musa buat adik-adik. Tapi dalam tengah perjalanan roda dari kereta yang mereka kendarai ini miring adik-adik, miring, kemudian mereka bergegas untuk kembali lagi ke tempat semula. Tapi usaha yang mereka lakukan sia-sia karena Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan kembali tangannya ke atas laut. Kemudian air yang tadi terbelah menjadi dua kembali lagi ke tempat semula, dan tentara Firaun pun ditelan air adik-adik. Nah, dari kisah ini orang Israel melihat bahwa mereka ingat bahwa Musa pernah berkata kepada mereka kalau Tuhan itu pasti melakukan apa yang seperti dijanjikannya. Seketika itu orang Israel jadi percaya kepada Tuhan adik-adik. Mereka bersyukur karena Tuhan Allah pasti melindungi mereka. Tapi gimana caranya mereka bersyukur kepada Tuhan? Nah, mari kita lihat Alkitab kita di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-20. Lausa akan bacakan untuk adik-adik di rumah. Keluaran 15 ayat yang ke-20. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya dan memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Nah, jadi bangsa Israel ini bersyukur dengan cara memuji Tuhan adik-adik. Nah, seperti kisah bangsa Israel, ternyata kita sekarang juga punya musuh loh. Nah, ada yang tahu? Namanya adalah virus corona. Nah, tapi jangan takut adik-adik, tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan akan melindungi adik-adik dan sekeluarga dari serangan virus corona. Dan untuk saat ini, untuk adik-adik yang sehat bugar juga harus berterima kasih kepada Tuhan dengan memuji Tuhan seperti yang dilakukan bangsa Israel dan berdoa kepada Tuhan. Karena hanya dengan pertolongan Tuhan saja adik-adik bisa selamat dari serangan virus corona. Nah, firman hari ini sudah selesai. Untuk adik-adik yang kelas 1 bisa mencatat catatan mingguannya dan jangan lupa dihafalkan ya ayat hafalannya. Nah, firman hari ini sudah selesai. Langsung ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa kami harus percaya kepada Engkau karena Engkau pasti akan melindungi kami di dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau melanjutkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum ibadah kita berakhir, kita pujikan terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami.
Mari kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.